Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hanggawangsa. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu green computing, definisinya, kekurangannya, kelebihannya, fungsinya, manfaatnya, dan tantangannya dan lain-lain akan saya jelaskan. Ya, di sini terkait dengan tugas besar kedua saya dalam mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen Bu Sahruni. Ya, langsung saja saya mulai presentasi saya, yaitu tentang green computing, efisiensi energi dan pengurangan e-waste atau limbah elektronik. Ya, di sini pembahasannya ada poin-poinnya, ada pendahuluan, sejarah green computing, permasalahan, pendekatan, penerapan, tantangan di dalam green computing, manfaat green computing, dan langkah untuk mencapai go green. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Ya, pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan apa itu green computing. Green computing adalah sebuah kajian dan praktik tentang sumber daya pemakaian komputer secara efisien dan efektif. Nah, sasaran primer pada program-program tersebut mencangkup TBL atau kepanjangannya Triple Bottom Line, di mana itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia, planet, dan keuntungan yang bersatu padu dalam suatu pengembangan spektrum nilai dan kriteria untuk pengukuran kesuksesan dalam berorganisasi. Atau bisa juga dapat didefinisikan suatu cara atau metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global, maupun pencemaran lingkungan. Dalam green computing lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Ya, seperti pada label green lainnya pada setiap barang ya, misalnya dalam sebuah produk obat atau produk sabun yang menyebabkan limbah seperti deterjen dan sabun cuci dan lain-lain, itu juga ada label go green-nya untuk lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan limbah yang sangat membahayakan. Ya, lanjut. Sejarahnya di sini green computing ialah dari di sini Energy Star, di mana salah satu manufaktur pertama dari gerakan green computing pada tahun 1922. Ya, istilah green computing ini diciptakan tidak lama setelah Energy Star dimulai. Nah, Energy Star ini diterapkan pada produk-produk seperti monitor komputer, perangkat televisi, dan perangkat pengkontrol suhu seperti lemari es, AC, dan barang-barang serupa lainnya. Ya, pernah saya waktu kecil melihat ada logo Energy Star di dalam komputer, di casing komputer Pentium 3. Nah, di situ ada logonya. Saya tidak tahu apa maksudnya itu. Ternyata maksudnya ini. Lanjut, kenapa green computing dibutuhkan? Green computing dibutuhkan gara-gara ada pemakaian komputer yang boros energi dan menyebabkan suatu polusi. Nah, di sini saya jelaskan penggunaan komputer yang terlalu boros. Di sini
penggunaan komputer yang terlalu boros bisa terjadi karena komputer tetap hidup saat tidak digunakan, yang dapat mengkonsumsi daya, di mana penggunaan screen saver yang biasanya zaman dulu itu sebuah tren memakai screen saver, ternyata itu berakibat sangat fatal pada pengkonsumsian daya, karena itu sangat buang-buang energi ya, sangat tidak perlu memakai screen saver. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa plastik itu bahan yang berbahaya, tetapi limbah elektronik seperti kabel, tembaga, timah, dan lain-lain itu lebih berbahaya dari plastik. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu e-waste. E-waste atau limbah elektronik itu terjadi setelah pembuangan limbah elektronik. Tadi mati lampu. Saya lanjutkan dengan dari menjelaskan apa itu e-waste. E-waste itu terjadi setelah pembuangan limbah elektronik dan menghasilkan polusi ke lingkungan yang akhirnya dapat membuat toksisitas atau bahasa Inggrisnya toxicity. Ya, toksisitas ini dikarenakan karena ada beberapa bahan kimia beracun yang digunakan di dalam pembuatan komputer dan komponen-komponennya. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan green computing. Pendekatan green computing ada 4 di sini yang saya akan jelaskan. Pertama adalah virtualisasi. Virtualisasi ini adalah cara menduplikasi perangkat keras ke perangkat lunak. Virtualisasi perangkat keras seperti web server atau file server ke dalam perangkat lunak akan lebih baik daripada menggunakan perangkat keras untuk membuat program yang melakukan hal yang sama persis dengan perangkat keras. Akan hal itu, pengaruh virtualisasi menyebabkan 255 server yang tadinya sebelum melakukan virtualisasi dan setelah melakukan virtualisasi hanya memerlukan 22 server saja. Hal ini telah menghasilkan penghematan energi hampir sampai 50-70% yang disimpan dari virtualisasi tersebut. Yang kedua adalah mengatur daya. Ya, di sini ACPII atau Advanced Configuration and Power Interface memungkinkan OS untuk langsung mengkontrol sebuah aspek penghematan daya dari setiap hardware yang digunakan. Contohnya seperti pada di sini. Di sini kita dapat mengatur power saver. Nah, di sini saya dalam keadaan mencharge sebuah baterainya. Di sini ada fitur battery saver. Di sini bisa menghemat daya. Ya. Yang kedua adalah ketahanan baterai untuk jangka panjang pada sistem portable maupun embed. Oke, yang ketiga mengurangi cooling requirement. Ya, mengurangi cooling requirement itu adalah jika sebuah PC memerlukan daya yang besar, otomatis dia akan menimbulkan efek panas yang dikeluarkan dari komponen tersebut. Maka dari itu dibutuhkan seperti kipas tambahan, misalnya fan prosesor, fan VGA, dan fan lainnya untuk mendinginkan komponen tersebut agar tidak overheat. Ya, yang keempat adalah mengurangi kebisingan suara. Ya, mengurangi kebisingan suara itu diakibatkan oleh fan tadi. Karena kipas yang muter terus itu mengakibatkan suara kipas yang berisik. Yang terakhir, mengurangi biaya pengoperasian untuk listrik dan cooling system.
Ya, karena tidak butuh banyak komponen yang memakan daya yang sangat besar, otomatis biaya untuk listrik juga semakin minim, dan biaya untuk cooling sistemnya juga sudah ikutan minim juga, karena kita tidak membutuhkan banyaknya cooling system. Ya, di sini ada foto power supply. Ya, di sini power supply juga berguna untuk sebenarnya untuk menghemat arus listrik juga ya, karena mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus terarah DC ya, yang seimbang, yang cocok untuk diarahkan ke setiap komponen PC. Ya, di sini kartu grafis dan atau video card. Kartu grafis ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang ingin memainkan atau mengoperasikan visual yang sangat yang sangat bagus gitu. Misalnya untuk memain game, membuat animasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan visual atau grafik. Ya, GPU di sini mungkin cepat mengkonsumsi mungkin besar ya mengkonsumsi dayanya di komputer, dikarenakan semakin bagusnya GPU itu semakin besar juga daya yang diambil. Ya, di sini ada beberapa pilihan yang dapat menghemat energi Anda. Di sini yaitu pilihannya tidak menggunakan kartu video, di mana nanti kita akan menggunakan share terminal, share thin client, atau perangkat lunak desktop sharing jika tampilannya diperlukan. Yang kedua, gunakan output video di motherboard. Nah, biasanya motherboard juga ada internal video card. Nah, jadi di setiap motherboard itu ada internal video card, di mana ada ada input VGA-nya juga, tetapi kinerja 3D-nya rendah dan dayanya juga rendah. Nah, maka dari itu ketika user ingin menambah kinerja 3D-nya, kebanyakan user membeli eksternal VGA. Yang ketiga, menggunakan kembali kartu video yang lama, menggunakan sedikit daya atau yang tidak membutuhkan banyak pendingin atau kipas. Pilih GPU yang berdasarkan watt rata-rata atau kinerja per wattnya. Ya, di sini otomatis kalau misalnya Anda memakai video card yang lama yang tidak up to date, maka Anda mendapatkan kinerja 3D untuk komputer Anda juga semakin tidak compatible. Misalnya Anda memainkan game terbaru, Anda tetapi memasang VGA yang lama, ya otomatis tidak support atau tidak minimum requirement-nya nggak support. Ya, lanjut. Di sini ada telecommuting atau kerja yang dapat dilaksanakan di mana saja ya. Seperti di sini saat ini kita bisa kerja dari rumah atau work from home, dikarenakan situasi di luar sedang ya. Di sini manfaat telecommuting ini dapat mengurangi masalah efek rumah kaca yang terkait pada penggunaan alat transportasi, bangunan, dan sebagainya. Nah, dikarenakan orang-orang seperti karyawan ini bekerja dari rumah, otomatis mereka tidak menggunakan akomodasi transportasi dan bangunan pencakar langit yang mempunyai
kaca yang banyak yang mengakibatkan efek rumah kaca tersebut, dan menaikkan kepuasan pekerja juga. Ya tergantung orang sih, tergantung orang apakah pekerja tersebut suka bekerja di rumah atau tidak. Ya, di sini ada studi kasus dalam penerapan green computing. Nah, studi kasus penerapan green computing di sini ditenagai oleh Google Custom Search, di mana nama situsnya adalah Blackle, di mana ini adalah situs search engine yang muncul berdasarkan dari suatu konsep bahwa ketika layar komputer berwarna putih, maka komputer menyajikan atau menyajikan halaman kosong atau halaman beranda Google seperti yang biasa yang berwarna putih itu. Komputer akan mengkonsumsi daya sekitar 74 watt. Tetapi ketika layar berwarna hitam, komputer hanya mengkonsumsi 59 watt. Itu dikarenakan karena pencahayaan yang berwarna putih itu lebih terang, lebih lebih memakan daya, karena di situ kita dalam display monitor itu harus brightness-nya harus mendukung dari kecocokan warna putih tersebut, terkecuali dalam warna hitam. Dan warna hitam otomatis kan gelap tuh ya, maka daya yang dibutuhkan juga agak sedikit, jadi konsumsi daya akan menurun. Ya, ini juga sudah dikembangkan ke setiap software atau perangkat lain ya, seperti misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp yang ditambahkan fitur mode-mode gelap atau mode gelap ya. Kan ada tuh di Instagram ada mode gelap, di Facebook juga ada mode gelap ya. Di situ gunanya untuk menghemat daya juga, yaitu termasuk penerapan green computing. Ya, di sini adalah gambar search engine Blackle. Keuntungannya di sini mengurangi jumlah polutan di sekitarnya, karena menurunnya tadi yang mengakibatkan e-waste tersebut, akhirnya jumlah polutan di sekitarnya akan menurun. Nah, yang kedua, green computing menghemat konsumsi daya dan mengurangi jumlah panas yang dihasilkan dari perangkat elektronik. Yang ketiga, green computing mengurangi beban pada industri kertas. Nah, kenapa mengurangi beban pada industri kertas? Karena di dalam ada efek juga di dalam tujuan green computing supaya menghemat kertas dalam menggunakan printer ya. Jadi lebih baik kita tidak selalu menggunakan printer setiap kali kita membuat dokumen. Kita tidak harus mencetaknya, kita bisa menyimpannya di dalam cloud atau di dalam database juga bisa, dalam cloud drive seperti G Drive, Dropbox dan lain-lain. Yang keempat, mendorong penggunaan sumber daya yang terbarukan. Karena di sini terpaksanya harus diterapkan green computing, maka orang-orang akan terdorong untuk memperbarui sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif. Ya, di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam konsep green computing. Di sini ada 4 langkah, yaitu green use, green disposal, green design, dan green manufacture. Yang pertama, green use. Green use ini meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan. Ya, di sini ada green use, di mana meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan. Contohnya dalam penggunaan power supply tadi.
dimana power supply mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus yang terarah DC. Yang kedua adalah green disposal, dimana green disposal ini membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. Misalnya Anda mempunyai komputer bekas, casing komputer bekas, Anda dapat menggunakannya dan mengganti komponen-komponen yang ada di dalam PC tersebut. Yang ketiga ada green design, dimana green design ini merancang komputer yang hemat energi, server, printer, proyektor, dan perangkat digital lainnya. Contohnya penerapan virtualisasi tadi, dimana kita jika kita menerapkan virtualisasi di kita, maka kita akan meminimalisasi penggunaan server tersebut, dimana tadi ada, kalau tidak salah, ada 200 server menjadi tinggal 21 server saja. Green manufacture meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah teknologi green computing tidak hanya mencakup green computing, tetapi juga berfokus pada komponen yang digunakan di dalam komputer. Seperti EnergiStar yang digunakan saat ini, yang berfokus pada komputer yang tidak mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Green computing merupakan cara yang kompeten untuk mengatasi masalah pemanasan global. Dengan menerapkan praktik green computing, para pemimpin bisnis dapat berkontribusi secara positif dalam pengelolaan lingkungan dan melindungi lingkungan sekaligus mengurangi energi dan biaya terhadap kertas. Saat ini, setiap perusahaan manufaktur komputer berfokus pada konsep TI Green atau teknologi informasi green. Oke, terima kasih. Sampai situ dulu penjelasan atau presentasi saya terhadap green computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.